Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan. Selamat mensyukuri hari baru karunia Tuhan. Dan tentunya juga selamat mempersiapkan diri untuk beribadah di hari Minggu dalam persekutuan gereja maupun di tempat di mana Bapak Ibu saudara-saudara tinggal saat ini. Karena kita memaknai ketika kita beribadah Minggu itu adalah sikap iman kita dalam bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan pagi ini tersedia pada 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bapak Ibu saudara-saudara, bagian firman Tuhan pagi ini benar adalah gambaran hidup yang dijalani oleh manusia selaku ciptaan Tuhan. Bahwa masih ada banyak orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang tidak paham akan hal uang. Mereka masih memahami bahwa uang adalah Tuhan bagi mereka. Terlebih ketika mereka berprinsip mengatakan segala sesuatu dapat diselesaikan kalau ada uang. Baik itu urusan-urusan yang negatif, yang tentunya mendatangkan hal-hal yang tidak baik, yang kriminal, maupun juga untuk urusan hal-hal yang positif, yang baik, semuanya mereka ukur dengan uang. Maka orang kadang berkata, apa sih zaman sekarang yang tidak bisa jika ada uang? Bapak Ibu saudara-saudara, hampir semua orang pastinya berpikir bahwa uang itu dekat dengan kekayaan. Uang itu dekat dengan kesuksesan, keberhasilan hidup. Tidak punya uang, maka tentunya orang tersebut dikatakan atau dikategorikan tidak sukses, tidak berhasil. Bahkan kadang lebih jauh lagi, orang menilai kalau tidak punya uang itu sama saja dengan tidak diberkati hidupnya. Dengan kata lain, uang menjadi standar ukuran hidup apakah seseorang diberkati Tuhan atau tidak, dan itu semua menjadi tolak ukur penilaian manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, ingin sukses, ingin berhasil, dan ingin punya banyak uang, banyak materi, tentu itu adalah dambaan bagi semua orang. Dan tentunya kita menyadari karena ketika ada uang maka tentunya ada bagian-bagian penopang kehidupan akan terus tertopang. Dan itu tentunya tidaklah salah. Itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Tetapi yang salah adalah firman Tuhan katakan jika cara-caranya yang ditempuh oleh kita sebagai manusia adalah cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang salah, cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kita tempuh untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Jadi sekali lagi, yang salah adalah saat Bapak Ibu saudara-saudara dan saya sudah hidup dikendalikan oleh uang, di mana seluruh waktu, seluruh perhatian Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan kita semua mungkin menghabiskan energi, pikiran, waktu dari setiap hal yang kita punya, semua kita arahkan untuk mendapatkan uang. Sampai-sampai bisa saja Bapak Ibu saudara-saudara dan saya lupa untuk diri sendiri, pada akhirnya kita jatuh sakit. Lupa untuk memiliki waktu, apalagi kualitas waktu dengan pasangan hidup, anak-anak menjadi terabaikan karena kita fokus untuk mencari uang. Bahkan untuk memperhatikan kehidupan rohani pribadi, hubungan pribadi kita dengan Tuhan pun sudah terlupakan. Bapak Ibu saudara-saudara, rasa ketidakpuasan manusia tentunya juga menjadi bagian dari penentu ketika pada akhirnya uang bukanlah segala-galanya. Ketika kita sudah merasa tidak puas terhadap kehidupan ini, maka tentunya pasti kita akan terus cenderung mencari dan mencari. Apalagi kalau pikiran kita sudah dikuasai oleh rasa cinta uang. Ada beberapa hal bahaya ketika manusia sudah dikuasai cinta uang. Pertama, manusia tidak mempedulikan lagi kesetiaan. Manusia cenderung untuk bisa mengkhianati apapun dan siapapun demi mendapatkan uang. Kedua, manusia akan menjadi pribadi yang arogan, yang sombong di hadapan orang lain.
Ketiga, manusia menjadi pribadi yang pada akhirnya mau mendapatkan cara apapun. Manusia menjadi pribadi yang tidak bisa lagi mengendalikan diri. Dan yang keempat, pada akhirnya manusia menggeser posisi Tuhan dan menempatkan uang sebagai dewa dalam hidupnya, mampu menolongnya dari kondisi apapun, dari masalah-masalah apapun. Maka dipastikan Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila kita masih berada dalam kehidupan seperti ini, terlebih kita sebagai umat Kristen, maka tentunya itu berarti ada pergeseran iman. Ketika kita sudah tidak mengimani lagi Tuhan sebagai sumber berkat, sumber kehidupan, tetapi kita meninggalkan Tuhan dan menggantinya dengan sesuatu yang menurut kita lebih menjanjikan, apalagi lebih mendatangkan keselamatan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Pagi ini kami bersyukur Tuhan jika di hari ini, di hari Minggu, kami masih memiliki waktu dan kesempatan untuk bisa datang bersyukur kepada Tuhan. Terlebih ada kesempatan ketika kami boleh beribadah bersama-sama dengan persekutuan, baik di gereja maupun juga di tempat tinggal kami masing-masing. Karena kami menyadari bahwa ada banyak orang yang memiliki kerinduan tetapi tidak punya waktu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Tetapi ada juga orang yang memiliki kesempatan namun juga tidak punya kerinduan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Kami punya dua-duanya. Kami punya kesempatan, kami punya kerinduan, karenanya kami sangat bersyukur kepadamu. Ada harapan besar kami untuk dapat terus dipelihara oleh Tuhan. Saat kami bekerja, kiranya Tuhan Allah senantiasa memampukan kami. Saat kami memelihara, menopang, mengayomi anak cucu kami, Tuhan Allah juga berikan buka jalan sehingga boleh menghantar mereka pada pintu keberhasilan, baik itu dalam dunia pendidikan maupun juga dalam pertumbuhan rohani mereka. Kami punya kepercayaan ketika kuasa Tuhan akan terus dinyatakan bagi para orang tua kami yang sudah tua. Mereka terus akan dipelihara, ditopang, terlebih ketika kami mampu untuk memberikan cinta kasih dan perhatian bagi mereka. Ya Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang lemah, terbaring dalam pembaringan mereka masing-masing saat ini. Mereka yang terus berupaya berobat sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan kesembuhan. Mari Tuhan Allah ulurkan kuasa kasih-Mu memulihkan kondisi mereka saat ini, memberkati seluruh sarana pengobatan. Kami berduka Tuhan. Mari kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang tentunya sedang bergumul dalam luka batin mereka. Kiranya Tuhan Allah senantiasa menopang mereka, memberikan ketegaran iman dalam hal menghadapi pergumulan-pergumulan berat. Dan tentunya Tuhan Allah yang menjadi sumber kasih dan pengharapan akan terus menyertai mereka. Kami bersyukur saat nafas kehidupan masih menjadi bagian dari yang Tuhan anugerahkan, apalagi Tuhan menggenapkan perjalanan sejarah hidup bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Besar harapan kami, mereka yang berulang tahun akan terus mendapatkan kesempatan untuk hidup, untuk bergerak, untuk memuliakan Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Dan tentunya terlebih-lebih mereka mampu mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berkualitas. Tuhan, bukakan jalan, karena kami percaya Engkau berdaulat untuk seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan melihat ada banyak pemuda-pemudi yang sedang rindu untuk bisa mendapatkan pasangan hidup yang seiman. Tuhan Allah juga melihat ada pasangan-pasangan hidup yang tengah berjuang berusaha untuk bisa mendapatkan keturunan, hadirnya anak dalam keluarga mereka. Tuhan juga tentunya tahu ada banyak umat-Mu yang sedang berusaha mencari pekerjaan sebagai penopang hidup. Mari Tuhan Allah bukakan jalan dengan kuasa-Mu sehingga mereka akan terus bersuka cita. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja-Mu hari ini akan turut ambil bagian dalam tugas penatelayanan gereja. Mari Tuhan Allah berkati sehingga apa yang mereka lakukan boleh mendatangkan berkat bagi umat-Mu, terlebih-lebih boleh mendatangkan iman, pengharapan dan kasih yang bertumbuh melalui persekutuan dan gereja. Layakkan kami membawa harapan-harapan kami dan syukur iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.